Dua-duanya harus kena ya, diambil tengah ya, kena di bagian atas, kena dengan bagian bawah. Halo, bertemu lagi dengan Mr. Timur Tutorial. Teman-teman, ini channel yang khusus Mr. Timur Tutorial buat teman-teman yang mungkin pemula ya, yang mau belajar seputaran AC, mau belajar listrik, dan wajib stay ya, wajib stay di channel ini teman-teman ya, buat teman-teman pemula di bidang air conditioner. Nanti Mr. Tutorial akan kupas semuanya dari yang paling sederhana sampai yang luar biasa, gokil. Oke teman-teman, kali ini Mr. Tutorial mau berbagi dengan teman-teman itu tentang kita mengelas pipa tembaga ya. Dan pada video sebelumnya itu Mr. Tutorial sudah buat cara swagging atau cara kita sok pipa untuk penyambung. Nah sekarang kita masuk di tahap pengelasan. Jadi di depannya Mr. Tutorial ini sudah ada pipa yang 1/4, ada yang 3/8, ada yang setengah, dan ada yang 5/8. Karena ukuran yang 3/4-nya kita belum ada teman-teman, dan yang ukuran 5/16 kita tidak ada, jadi tidak ada dihadirkan di sini ya. Jadi intinya cara pengelasannya sama. Nah ini kita mau ngasih tutorial secara garis besarnya dulu teman-teman. Ini pengelasan yang kita menggunakan las portable ya. Jadi alat las itu macam-macam ya, ada yang pakai oksi, ada yang portable seperti ini. Dan di sini Mr. menggunakan alat las portable dan ditambahkan sedikit variasi seperti ini. Jadi maksudnya kenapa teman-teman yang mungkin pemula bertanya-tanya, loh kok kenapa ada ini, ada sendok? Nanti istrinya tidak marah, tak gokil. Ya ini sendok ini maksudnya untuk menahan panas teman-teman, supaya dia tidak terlalu menyebar ke depan. Jadi untuk membalikan dia punya panas ini supaya lebih cepat masak. Nah jadi sebelum kita masuk di proses untuk melakukan pengelasan teman-teman ya. Jadi jangan sampai kalian jenuh ketika Mr. Tutorial terlalu banyak bacot. Jadi bagaimanapun ketika kita sekolah pun, guru menyampaikan ilmunya kita dengan berbicara teman-teman ya. Jadi Mr. Tutorial juga mau berbagi pengetahuannya Mr. Tutorial dengan teman-teman pemula itu melalui komunikasi atau bicara. Jadi supaya teman-teman juga tidak salah. Nah kuncinya kalau untuk melakukan pengelasan ini teman-teman ya, di sini ya. Jadi di sini setelah teman-teman sok ya, seperti di video sebelumnya, kalau teman-teman sudah nonton, jangan lupa dia dibersihkan teman-teman ya, menggunakan sebentar. Nah, jadi untuk ini jangan lupa dibersihkan ya, di sudut ujung pipa yang kita mau sambung ke sini ini, jangan lupa dibersihkan menggunakan ini, menggunakan kertas pasir ya. Jadi dia dibersihkan ini, dibersihkan sedikit. Nah, seperti ini teman-teman ya, diputar. Nah, fungsinya ini ada fungsinya teman-teman ya. Jadi fungsinya ini supaya nanti ketika teman-teman melakukan pengelasan itu, timalasnya itu meresap di sini, maksudnya dia lebih melekat ya, lebih bagus lah. Nah, terus kalau untuk mau lebih bagusnya teman-teman tambahkan ini namanya flux ya, ini namanya flux. Nah, karena ini kan kita cuma buat tutorial, Mr. Tutorial tidak mau buang-buang ini, soalnya mahal juga ini. Satu begini harganya kurang lebih 80 ribuan teman-teman. Jadi di sini Mr. Tutorial cuma menjelaskan bahwa nanti dioles ya, dioles di sekitar sini. Setelah dipasang ini baru dioles teman-teman ya. Karena ini kita tidak sudahlah, kita sedikit saja mungkin supaya teman-teman juga tahu. Jadi dia dioles ya. Nah ini nanti dia dioles. Jadi dia bentuknya kayak gini teman-teman ya. Satu saja ya, jangan semuanya soalnya ada tekor bandar ini. Sendoknya tidak ada soalnya, mana tadi ini. Nah, nanti dia dioles di sekitaran sini teman-teman ya. Jadi dioles kayak gini. Jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak juga jelek dia. Jadi ini dia supaya dia punya timalasi itu cepat meresap teman-teman. Dia bawa sampai di dalam-dalamnya. Jadi kayak gitu. Seperti itu ya. Nah, kayak gini. Oke, jadi begitu cara kalau teman-teman mau ngelas pakai dana. Nah ini namanya flux ya. Agak mahal sih, 80 ribuan ini, kurang lebih satu gini nih harganya. Oke, kita langsung ke cara pengelasannya. Nah, kunci pengelasan itu teman-teman ya. Jadi sebelum Mr. Tutorial lakukan pengelasan, Mr. Tutorial jelaskan buat teman-teman yang mungkin baru belajar, jadi harus simak videonya sedetail mungkin supaya tidak salah paham. Nah ini di sini ada dua sambungan ya, yang bagian bawah dan atas. Jadi usahakan apinya itu teman-teman ya, dia punya api itu kenanya dua-duanya harus kena ya, diambil tengah ya, kena di bagian atas, kena dengan bagian bawah, supaya
ketika timah las ini dia mencair di sini, dia bisa pegang di atas dengan lengket di atas dan di bawah. Jadi kalau teman-teman cuma bikin di bawah, berarti cuma di bawah saja dia melekat ini. Yang ini pipanya ini tidak, karena panas cuma di bawah itu, jadi dia tidak merata begitu ke atas. Atau kalau teman-teman cuma bikin ke atas saja, yang di bawahnya tidak merata begitu. Jadi kalau mau merata dua-dua, masaknya harus sama ya, seimbang. Masaknya harus seimbang teman-teman ya. Nanti bisa langsung praktekkan. Kayak gini deh contohnya. Oke, kita langsung praktekkan saja ke pengelasannya. Kita mulai dari yang sudut sebelah sini dulu ya, yang pipa 3/8 teman-teman. Ini kita pakai dulu. Kita hidupkan. Jadi apinya di tengah teman-teman ya. Kita setel kasih kencang sedikit dulu. Apinya itu di tengah ya, di antara duanya ini. Seperti itu. Di antaranya pipa atas dan pipa bawah. Jadi matangnya bersamaan ya. Dan tekniknya waktu teman-teman mau tempel ini, kawat lasnya jangan langsung ditempel ya. Jangan waktu teman-teman mau bakar langsung ditempel. Dibiarkan dulu sampai dia matang. Nah, tandanya dia matang itu teman-teman bisa lihat dia sudah merah sekali. Nah, kalau dia sudah merah begitu berarti sudah matang teman-teman ya. Nah, itu sudah matang namanya. Jangan sekali-sekali taruh kawat las sebelum dia matang. Nanti lengket jadinya tidak bagus. Nah, kalau sudah merah begitu, itu sudah matang. Teman-teman tinggal taruh gitu saja. Jadi begitu ditaruh dia langsung leleh teman-teman. Nah, ini. Ini menandakan bahwa dia sudah matang bagus ini. Nah, dia harus merah begini baru ditaruh dia punya kawat las ya. Kadang ada teman-teman mister-mister masih lihat mister punya teman-teman kalau di lapangan itu, kadang kalau mister-mister mereka kerja baru kasih menyala dia punya api las, baru kasih menyala begini langsung taruh memang dia punya kawat las. Nanti dia semua tarik-tarik kita lengket-lengket begitu. Itu yang tidak boleh sebenarnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, mister-mister bersihkan dulu. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Jadi tidak banyak kawat las dia gunakan dan dia sangat merata sekali. Nah, ini teman-teman, ini belum dibersihkan ini. Nanti sebentar mister-mister bersihkan dulu. Nah, ini. Teman-teman bisa lihat sendiri ini. Sebentar ya, dibersihkan dulu. Nah, teman-teman bisa lihat itu. Ini. Merata sekali ya sambungannya, tidak kelihatan teman-teman ya. Nah, kayak gitu dia jadinya. Itu oke. Kita lanjut dulu yang lainnya lagi. Kita lanjut ke yang lainnya. Jadi ini teknik dasarnya kayak ini ya. Untuk yang lainnya teman-teman silakan lihat saja bagaimana caranya. Jadi ini tadi yang pertama ini kita buat teknik dasarnya dulu. Jadi cara-caranya seperti itu teman-teman ya. Kalau mau mengelas. Di prosesnya kalau teman-teman masih bingung, silakan nonton videonya ulang dari awal lagi. Pelan-pelan, kalau bisa langsung sambil praktek juga. Jadi supaya langsung bisa teman-teman ya. Ini pipa 3/8. Kita lanjut ke 1/4, setengah lalu 5/8 teman-teman. Kita langsung saja. Oke, kita nyalakan kembali. Jadi ini kita sudah tidak pakai ini ya, tidak pakai flux lagi ya. Soalnya tekor bandar nanti. Kita lanjut ke yang pipa 1/4. Sama teman-teman ya. Apinya harus di tengah. Dan jangan langsung taruh dia punya kawat, jangan ditempel, biarkan saja dulu. Begitu dia matang, sudah merah, langsung ditaruh. Nah. Jadi dia tidak lengket teman-teman ya. Kalau teman-teman taruh dia yang belum matang, itu bahaya sekali. Kita lanjut ke pipa 2PK. Sama ya, pipa 2PK nya teman-teman. Apinya harus di tengah ya. Nah, ini di tengah begini ya. Antara pipa atas dan pipa bawah harus disejajarkan supaya sama-sama matang. Ini pipa setengah teman-teman. Tunggu sampai dia matang. Nah, setelah dia matang baru letakkan kawat lasnya. Seperti ini.
Jadi tidak lengket dia teman-teman. Nah, untuk pengelasan kawat las di bagian belakang begini, teman-teman bisa kasih bengkok dia punya kawat las. Kawat las itu dikasih bengkok memang supaya teman-teman tidak bolak-balik tubuhnya teman-teman ke belakang. Agak timbul sedikit ini di bawahnya. Nah, ini sudah pengelasannya sudah oke teman-teman, sudah merata. Nah, sekarang kita ke pipa 5/8 lagi. Pipa 5/8. Jadi pipa 1/4 sudah, pipa setengah sudah. Sekarang pipa 5/8 teman-teman. Kita langsung uji ke pipa 5/8. Kita kasih bengkok dulu sedikit ini kawat lasnya. Sudah bengkok. Sekarang kita tinggal sini. Jadi sama ya. Atas dan bawah apinya harus berat, harus kena sama-sama teman-teman. Untuk proses tempel dia punya kawat las juga sama. Setelah matang baru ditaruh. Itu sudah matang, teman-teman sudah bisa taruh, itu sudah merah sekali. Nah, tinggal taruh saja teman-teman. Jadi tidak melengket kan? Teman-teman pernah lihat kalau orang balas itu dia lengket, nah itu karena dia belum matang. Dia sudah taruh kawat las tapi belum matang. Nah, itu yang bikin dia lengket teman-teman. Oke, sudah mantap teman-teman hasilnya. Sangat merata sekali. Jadi kita akan review satu persatu dulu. Oke, kita review dulu pipanya yang hasil lasannya teman-teman. Ini yang 5/8. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Sangat rata sekali teman-teman. Biar di belakangnya teman-teman bisa lihat. Sangat merata sekali, tidak ada lubang-lubangnya atau tidak ada dia punya ini, mulus teman-teman. Ini untuk yang pipa 5/8 ya, teman-teman lihat sekali, lihat tadi itu. Jadi biasa kan kita las satu kali di sini, satu kali belakang. Nah ini satu kali saja, satu kali tembak itu langsung. Itu karena dia sudah matang betul-betul, dia setelah dia matang baru ditaruh dia punya kawat las. Jadi begitu hasilnya, sangat merata teman-teman. Oke, itu yang pipa 5/8. Sekarang kita coba lihat lagi pipa yang panas cok. Ini dia. Ini pipa setengah inci teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Itu yang pipa setengah incinya. Merata sekali teman-teman, sangat rata. Itu dia. Mulus. Teman-teman bisa lihat itu. Mulus. Itu pipa yang setengah inci. 1/4. Nah, kalau pipa setengah 1/4 itu setengah lagi. Nah, ini teman-teman. Ini pipa setengahnya. Oke teman-teman. Jadi buat teman-teman pemula, jangan sampai di skip ya, supaya teman-teman tidak salah paham atau tidak salah nangkap dia punya ilmu dari Mr. Mutiral bagikan ini teman-teman. Oke teman-teman, mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan atau ada mungkin request mau buat tutorial apa lagi buat teman-teman pemula, siapa tahu ingin mau dibuatkan, teman-teman bisa request di kolom komentar. Terima kasih banyak. Terus pantau channel Mr. Mutiral dan menonton setiap video yang Mr. Mutiral unggah. Bantu channel kami dengan like, comment, dan subscribe. See you next time. Bye-bye.